Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget. Begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur. Loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga. Kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga,
Tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pasti kan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten kalau saya. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil, silakan. Adik mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Benowo menanggapi isu Keraton Solo diambil pemerintah. Gusti Benowo mempersilahkan jika Keraton Solo hendak diambil oleh negara. Pernyataan itu disampaikan Gusti Benowo pada Sabtu 16 November ketika menanggapi perebutan tahta Keraton Solo hingga klaim Gusti Tejo Wulan sebagai adik interim. Kemudian ada yang ngomong,
Kalau ribut-ribut nanti keraton diambil oleh silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Mungkin ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil ya? Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjenengan tahu sendiri ya. Iya. 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 Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya, tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru? Ada pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa? Dan lo Kalau ini kan dianggap Jumeneng yang sekarang ini tidak sama ya Gusti Tejo Wulan. Tampaknya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pakubono 13. Nah, kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingi siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus dikerarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil oleh silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Mungkin ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil ya? Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjenengan tahu sendiri ya. Iya. 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 Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya, tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru? Ada tanda tanya. Putri dalam yang PB. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya? mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu orang main-main. Ya, lihat saja Anda percaya. Tradisi mungkin upacara tadi bisa disampaikan. Iya, ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran. Ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya Jumeneng mengganti ayahandanya. Yang Pakubono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, enggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Ya. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya Jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang.
ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Gusti, kalau ada potensi nanti ada jumenengan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua. Anak bontot nggih. Pakubono yang ke-10 juga. Bukan yang tua. Itu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin. Gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya, kenapa yang dipilih itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Gusti, kalau acara yang ada di sini niku napa Gusti, mungkin penyampaian apa beliau sinuwun menyampaikan apa yang tadi di sini itu Ya. kan pakai bahasa Jawa tadi. Nah, jadi begini, kemarin itu sinuwun yang ini tadi kan sudah mengikrarkan diri menjadi penggantinya Pakubono yang ke-13. Iya. Di sini itu di Watu Gilang itu, tolong difoto. Di Watu Gilang itu dibawa dari Mojopahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu. Ini bukan main-main. Saya tidak berani. Ini dulu ditutup, biar tidak dipakai untuk jajakan orang. Nah, dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pakubono yang ke-14 di Watu Gilang itu. Hanya di sini. Nggih, bukan di tempat lain. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya. mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu orang main-main. Ya, lihat aja Anda percaya. Memang proses itu memang harus dilaksanakan di sini nggih? Iya. Atau Watu Gilang itu. semua raja Iya. harus di sini? Iya. Kan dari Majapahit kan. Itu. Jadi kalau mengikrarkan jadi raja neng warung pojok misalnya gitu kan ya rape. Di keraton pun ada tempatnya sendiri. Ora iso ning Sasana Sewaka, ora iso ning Sasana Indrawina, ora iso ning Dalem Agung Prabosuyoso, ndak bisa. Ini resminya ini. Nggih. Kalau nanti yang satunya mau berani di sini, monggo silakan. Nggih. Jadi kita tidak melarang. Saya sudah ngomong sama saudara-saudaranya, silakan kalau mau mengikrarkan diri di situ ya mau. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Sekarang itu apa-apa tanggung sendiri kok. Gitu. Gitu. Gusti, kalau kemarin itu sempat hadir di pertemuan kerabat-kerabat bukan? Mboten, saya enggak. Jadi begini, perasaan saya sudah enggak enak. Nggih, saya udah dapat undangannya. Rapat apa ya ini kok. Kemudian kok rapatnya di situ, kemudian saya pikir saya udah mau berangkat enggak jadi, akhirnya saya enggak berangkat. Nah, ternyata benar. Tiba-tiba di situ menobatkan si Suryo Soeharto atau namanya Mangkubumi itu menjadi pengganti Pakubono yang ke-14. Kan sebagian saudara-saudara saya pada lari. Ini keluar. Waktu Nggak mau. penobatan menikah Gusti. Iya, Gusti Pugar keluar, Gusti Neno keluar, Gusti Menul keluar. Kemudian yang lainnya aku nggak lihat ya. Ya, mergo saya karena saya tidak ada di situ. Iya, tapi saya dengar pada kok aneh ini disuruh rapat kok di sini suruh menyaksikan jumenengan begitu. Ngoten lho. Kalau ini kan dianggap jumenengan yang sekarang ini tidak salah ya Gusti Tejo Wulan. Tanggapannya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pakubono 13. Nah, kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingi siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus diikrarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal.
pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil pemerintah. Silahkan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Nggih, ada. Silahkan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil. Ya bukan masalah itu, pokoknya ada lah. Penjenengan tahu sendiri ya. Iya. Ya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC we lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru. Ada tanda tanya. Putri dalam yang PB12 yang ikut hari ini wonten sinten mawon Gusti. Napa pinten? Putra putri yang keberapa? Yang 12. 12 itu sing wedok wis mati kabeh. Dari putra berarti. Nggih. Terus Tinggal putra. Putra saya sama Mas Dipo. Terus yang lainnya itu ya ogah-ogah tapi mau wedi harus dulu liyane. Saya ndak punya kepentingan ya ngopo. Wis. Ini calon. Perasaanku pilih sapa ya? Oh iki wis. Iki ndak pilih. Kaya pilkada nih kalau Mas gitu. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Wapres Gibran Rakebuming Raka ikut terseret dalam perebutan tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya Gibran sempat melakukan pertemuan yang dinilai menjadi legitimasi bagi kubu Gusti Purbaya. Terkait hal itu Gusti Hangabehi atau Mangkubumi buka suara. Gusti Hangabehi menceritakan kronologi pertemuan di kamar Nyonya. Hal itu disampaikan Hangabehi melalui keterangan suara kepada tim Tribun Solo pada Jumat 14 November. Ia menyebut dalam pertemuan itu ada Gibran, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Wali Kota Solo Rospati Ardi. Gusti Hangabehi membantah bahwa pertemuan itu untuk menyepakati suksesi tata kerajaan Solo. Jauh dari pembahasan penerus, Hangabehi mengklaim kehadiran pemerintah untuk menawarkan fasilitas di tengah masa duka. Pihaknya menekankan tidak ada pembahasan soal kesepakatan tahta dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Gibran. Oleh sebab itu Hangabehi mengklaim menunggu diajak musyawarah, namun hingga saat ini ia menegaskan tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh keluarga. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal di situ saya dengar sendiri tidak ada untuk menyepakati itu. Tidak ada pembicaraan ke arah situ. Justru Mbak Yu Timur itu berbicara bahwasanya putra kakungnya Sinuwun itu ada 2. Kita mau bicarakan dulu rembuk keluarga sampai ketemu kesepakatannya seperti apa. Dan itu saya nanti mau diajak rembuk, tapi sampai hari ini tidak ada rembukan sama sekali. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabehi dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu.
Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa.
Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, kowe wis diajak rembuk gitu? Belum. Sudah disepakati? Belum. Lah makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang sopesnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Nanti kalau saya. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil kota. Silahkan. Adik mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Benowo menanggapi isu Keraton Solo diambil pemerintah. Gusti Benowo mempersilahkan jika Keraton Solo hendak diambil oleh negara. Pernyataan itu disampaikan Gusti Benowo pada Sabtu 16 November ketika menanggapi perebutan tahta Keraton Solo hingga klaim Gusti Tejo Wulan sebagai adik interim. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil kota. Silahkan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh pemerintah. Ada yang bilang gitu ya? Oke, ada. Silahkan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. Semua diambil ya? Ya bukan masalah itu, pokoknya ada lah. Penjelasan tahu sendiri ya. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Renggai WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya.
tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru. Ada pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa? Dan lo Kalau ini kan dianggap jenengan yang sekarang ini tidak sesuai ya Agus Sitejo Ulang. Tampaknya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pakubono 13. Nah, kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingnya siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus dikerarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil pemerintah. Silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Enggak, ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil ya? Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjelasan tahu sendiri ya. Iya. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru. Ada tanda Putra tanya. putri dalam yang PBB. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya? mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu orang main-main. Ya, lihat saja Anda percaya. Tradisi mungkin upacara tadi bisa disampaikan. Iya, ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran. Ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya. Ya. Yang Pakubono yang ke-14. Ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Iya. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Tinun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya niteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenengan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong, gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua.
gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin. Gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Gusti, kalau acara yang ada di sini niku napa Gusti, mungkin penyampaian apa beliau sinuwun menyampaikan apa yang tadi di sini itu Ya. kan pakai bahasa Jawa tadi. Nah, jadi begini, kemarin itu sinuwun yang ini tadi kan sudah mengikrarkan diri menjadi penggantinya Pakubono yang ke-13. Iya. Di sini itu di Watu Gilang itu, tolong difoto. Itu Watu Gilang itu dibawa dari Mojopahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu. Ini bukan main-main. Saya tidak berani. Ini dulu ditutup, biar tidak dipakai untuk jajakan orang. Nah, dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pakubono yang ke-14 di Watu Gilang itu. Hanya di sini. Iya, bukan di tempat lain. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya. mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu orang main-main. Lihat saja Anda percaya. Memang proses itu memang harus dilaksanakan di sini nggih? Iya. Atau Watu Gilang itu. semua raja Iya. harus di sini? Iya, Kan dari Majapahit kan. itu. Jadi kalau mengikrarkan jadi raja neng warung pojok misalnya gitu kan ya rape. Di keraton pun ada tempatnya sendiri. Ora iso ning Sasana Sewaka, ora iso ning Sasana Indrawina, ora iso ning Dalem Agung Prabosuyoso, ndak bisa. Ini resminya ini. Nggih. Kalau nanti yang satunya mau berani di sini monggo silakan. Nggih. Jadi kita tidak melarang. Saya sudah ngomong sama saudara-saudaranya, silakan kalau mau mengikrarkan diri di situ ya mau. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Sekarang itu apa-apa tanggung sendiri kok. Gitu. Gitu. Gusti, kalau kemarin itu sempat hadir di pertemuan kerabat-kerabat nggak? Mboten, saya enggak. Jadi begini, perasaan saya sudah enggak enak. Nggih, saya udah dapat undangannya. Rapat apa ya ini kok? Kemudian kok rapatnya di situ, kemudian saya pikir saya udah mau berangkat enggak jadi, akhirnya saya enggak berangkat. Nah, ternyata benar. Tiba-tiba di situ menobatkan si Suryo Soeharto atau namanya Mangkubumi itu menjadi pengganti Pakubono yang ke-14. Dan sebagian saudara-saudara saya pada lari. Ini ya, keluar. Waktu Nggak mau. penobatan menikah Gusti. Iya, Gusti Pugar keluar. Gusti Neno keluar. Gusti Menul keluar. Kemudian yang lainnya aku nggak lihat ya. Ya, mergo saya karena saya tidak ada di situ. Iya, tapi saya dengar pada kok aneh ini disuruh rapat kok di sini suruh menyaksikan jumenengan begitu. Ngoten lho. Kalau ini kan dianggap jumenengan yang sekarang ini tidak sah oleh pihak Gusti Tejo Wulan. Tanggapannya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pakubono 13. Kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingnya siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus diikrarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil pemerintah. Silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya. Nggih, ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang.
BUMN Ayo. semua diambil. Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjenengan tahu sendiri ya. Iya. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru. Ada tanda Putra putri dalam yang PB12 yang ikut hari ini wonten sinten mawon Gusti. Napa pinten? Putra putri yang keberapa? Yang 12. 12 itu sing wedok wis mati kabeh. Dari putra berarti. Nggih. Terus Tinggal putra saya sama Mas Dipo. Terus yang lainnya itu ya ogah-ogah tapi mau wedi harus dulu liyane. Saya ndak punya kepentingan ya ngopo. Wis. Ini calon, perasaanku pilih sapa ya? Oh iki wis. Iki enggak pilih. Kaya pilkada nih kalau gitu. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Wapres Gibran Rakebuming Raka ikut terseret dalam perebutan tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya Gibran sempat melakukan pertemuan yang dinilai menjadi legitimasi bagi kubu Gusti Purbaya. Terkait hal itu Gusti Hangabehi atau Mangkubumi buka suara. Gusti Hangabehi menceritakan kronologi pertemuan di kamar Nyonya. Hal itu disampaikan Hangabehi melalui keterangan suara kepada tim Tribun Solo pada Jumat 14 November. Ia menyebut dalam pertemuan itu ada Gibran, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Wali Kota Solo Rospati Ardi. Gusti Hangabehi membantah bahwa pertemuan itu untuk menyepakati suksesi tata kerajaan Solo. Jauh dari pembahasan penerus, Hangabehi mengklaim kehadiran pemerintah untuk menawarkan fasilitas di tengah masa duka. Pihaknya menekankan tidak ada pembahasan soal kesepakatan tahta dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Gibran. Oleh sebab itu, Hangabehi mengklaim menunggu diajak musyawarah, namun hingga saat ini ia menegaskan tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh keluarga. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal di situ saya dengar sendiri tidak ada untuk menyepakati itu. Tidak ada pembicaraan ke arah situ. Justru Mbak Yu Timur itu berbicara bahwasanya putra kakungnya Sinuwun itu ada 2. Kita mau bicarakan dulu rembuk keluarga sampai ketemu kesepakatannya seperti apa. Dan itu saya nanti mau diajak rembuk, tapi sampai hari ini tidak ada rembukan sama sekali. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabehi dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan.
Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung, itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya
Kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Tapi kan suratnya itu ada nih. Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik, seperti itu sudah biasa. Nanten, kalau saya. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil, silahkan. Adik mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Benowo menanggapi isu Keraton Solo diambil pemerintah. Gusti Benowo mempersilahkan jika Keraton Solo hendak diambil oleh negara. Pernyataan itu disampaikan Gusti Benowo pada Sabtu 16 November ketika menanggapi perebutan tahta Keraton Solo hingga klaim Gusti Tejo Wulan sebagai adik interim. Kemudian ada yang ngomong, kalau ribut-ribut nanti keraton diambil oleh pemerintah, silahkan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh pemerintah. Ada yang bilang gitu ya? Enggak, ada. Silahkan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. Ayo. Semua diambil. Ya bukan masalah itu, pokoknya ada lah. Penjenengan tahu sendiri ya. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Renggai WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya, tanda tanya. Atau tanda seru. Ada pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda. Masa untuk keraton? Urusannya apa? Dan lo? Kalau ini kan dianggap Jumeneng yang sekarang ini tidak sama ya Gusti Tejo Wulan. Tampaknya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai
pendamping Pakubono 13. Nah, kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingnya siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus dikerarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejobulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil pemerintah. Silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Mungkin ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil ya? Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjenengan tahu sendiri ya. Iya. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya, tanda tanya. Atau tanda seru? Ada tanda. Putra putri dalam yang PB. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya? mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu orang main-main. Lihat saja Anda percaya. Tradisi mungkin upacara tadi bisa disampaikan. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran. Ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, enggak boleh tergantung punya uang enggak, karena biayanya mahal. Iya. Jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh, biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Enak. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Gusti kalau ada potensi nanti ada jumenengan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya, kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Gusti kalau acara yang ada di sini niku napa Gusti mungkin penyampaian apa beliau Sinuwun menyampaikan apa yang tadi di sini itu Ya. kan pakai bahasa Jawa tadi. Nah, jadi begini, kemarin itu Sinuwun yang ini tadi
kan sudah mengikrarkan diri menjadi penggantinya Pakubono yang ke-13. Iya. Di sini itu di Watu Gilang itu, tolong difoto. Itu Watu Gilang itu dibawa dari Mojopahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu. Ini bukan main-main. Saya tidak berani. Ini dulu ditutup, biar tidak dipakai untuk jajakan orang. Nah, dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pakubono yang ke-14 di Watu Gilang itu. Iya, bukan di tempat lain. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, mati, nyawa taruhannya. Itu main-main. Lihat saja, Anda percaya. Memang proses itu memang harus dilaksanakan di sini, nggih? Iya. Atau Watu Gilang itu. semua raja Iya. harus di sini? Iya. Kan dari Majapahit ya. Itu. Jadi kalau mengikrarkan jadi raja neng warung pojok misalnya gitu kan ya rape. Di keraton pun ada tempatnya sendiri. Ora iso ning Sasana Sewaka, ora iso ning Sasana Ndrawina, ora iso ning Dalem Ageng Prabu-Suyasa, ndak bisa. Ini resminya ini. Nggih. Kalau nanti yang satunya mau berani di sini ya monggo silakan. Nggih. Jadi kita tidak melarang. Saya sudah ngomong sama saudara-saudaranya, silakan kalau mau mengikrarkan diri di situ ya mau. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Sekarang itu apa-apa tanggung sendiri kok. Gitu. Gitu. Kalau kemarin itu sempat hadir di pertemuan kerabat-kerabat. Mboten, saya enggak. Jadi begini, perasaan saya sudah enggak enak. Nggih, saya udah dapat undangannya. Rapat apa ya ini kok? Kemudian kok rapatnya di situ, kemudian saya pikir saya udah mau berangkat enggak jadi, akhirnya saya enggak berangkat. Nah, ternyata benar. Tiba-tiba di situ menobatkan si Suryo Soeharto atau namanya Mangkubumi itu menjadi pengganti Pakubono yang ke-14. Kan sebagian saudara-saudara saya pada lari. Ini ya, keluar. Waktu Nggak mau. penobatan menikah Gusti. Iya, Gusti Pugar keluar. Gusti Neno keluar. Gusti Menul keluar. Kemudian yang lainnya aku nggak lihat ya. Ya, mergo saya karena saya tidak ada di situ. Iya, tapi saya dengar pada kok aneh ini disuruh rapat kok di sini suruh menyaksikan jumenengan begitu. Ngoten lho. Kalau ini kan dianggap Jumenengan yang sekarang ini tidak sama ya Gusti Tejo Wulan. Tanggapannya seperti apa? Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pakubono 13. Kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingnya siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus diikrarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini meninggalnya, pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil pemerintah. Silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya. Nggih, ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil. Ya bukan masalah itu, pokoknya ada lah. Penjelasan tahu sendiri ya. Nggih. Iya. Sudah dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Atau tanda seru. Ada tanda Putra tanya. putri dalam yang
PB12 yang ikut hari ini wonten sinten mawon Gusti? Napa pinten? Putra putri yang keberapa? Yang 12. 12 itu sing wedok wis mati kabeh kok. Dari putra berarti. Nggih. Terus Tinggal putra. Putra saya sama Mas Dipo. Terus yang lainnya itu ya ogah-ogah tapi mau wedi harus dulure liyane. Saya ndak punya kepentingan ya ngopo. Wis. Ini calon. Perasaanku pilih sapa ya? Oh iki wis. Iki enggak pilih. Kaya pilkada nih kalau Mas gitu. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Wapres Gibran Rakebuming Raka ikut terseret dalam perebutan tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya Gibran sempat melakukan pertemuan yang dinilai menjadi legitimasi bagi kubu Gusti Purbaya. Terkait hal itu Gusti Hangabehi atau Mangkubumi buka suara. Gusti Hangabehi menceritakan kronologi pertemuan di kamar Nyonya. Hal itu disampaikan Hangabehi melalui keterangan suara kepada tim Tribun Solo pada Jumat 14 November. Ia menyebut dalam pertemuan itu ada Gibran, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Wali Kota Solo Rospati Ardi. Gusti Hangabehi membantah bahwa pertemuan itu untuk menyepakati suksesi tata kerajaan Solo. Jauh dari pembahasan penerus, Hangabehi mengklaim kehadiran pemerintah untuk menawarkan fasilitas di tengah masa duka. Pihaknya menekankan tidak ada pembahasan soal kesepakatan tahta dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Gibran. Oleh sebab itu Hangabehi mengklaim menunggu diajak musyawarah, namun hingga saat ini ia menegaskan tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh keluarga. Jadi yang di pertemuan di kamar Nyonya kemarin itu yang kemudian ada Pak Wapres, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dianggap menyepakati keluarga inti untuk menyepakati siapa yang akan dicalonkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal di situ saya dengar sendiri tidak ada untuk menyepakati itu. Tidak ada pembicaraan ke arah situ. Justru Mbak Yu Timur itu berbicara bahwasanya putra kakungnya Sinuwun itu ada 2. Kita mau bicarakan dulu rembuk keluarga sampai ketemu kesepakatannya seperti apa. Dan itu saya nanti mau diajak rembuk, tapi sampai hari ini tidak ada rembukan sama sekali. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabehi dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.